ذاته ومن جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, hanya karena rahmat Allah, fadl min Allah wa ta'ala Allah yang tidak terkira, kita semuanya diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan hadir di semesta ini, diberi kesempatan beribadah kepada Allah, menjadi hambanya. Karena rahmatnya pula kita diberi kesempatan pada malam hari ini bersama-sama berkumpul di masjid yang merupakan fasilitas kita bersama. Semoga Allah melimpahkan anugerah istiqomah kepada kita di dunia dan di akhirat. Iya, ini banyak gitu. Ehonnya kurangi lagi nih, nanti kayak artis. Yang mulia dan saya muliakan sahabat guru kita semua, Kiai terus sobat. Semoga Allah memberikan kekuatan, istiqomah, panjang umur, kesehatan beliau sekeluarga, diberikan kesabaran dalam diri kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para masyayikh yang lain, para guru, para ustaz yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi taklim kami, begitu juga para hadirin baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan pada kesempatan malam hari ini bersama-sama ngaji peringatan hari ini bulan Muharram 1 Muharram 1444 Hijriah. Ini udah tahun 44 1 triple 4. Saya lupa apa ini kan. Biasanya kalau Muharram itu diantaranya pembahasannya tentang hijrah. Meskipun sebenarnya ada sebagian ulama yang berpendapat hijrah itu bukan terjadi pada bulan Muharram, karena bentukan hitungan bulan dalam pengertian candra sumber alias tahun Komariah itu justru ditentukan jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Karena biasanya tahun-tahun yang dimaksudkan di zaman Rasulullah itu disebut dengan tahun-tahun yang berkaitan dengan hal yang sangat penting terjadi, atau pasti dalam tahun itu pasti ada satu hal yang sangat penting, maka penyebutannya tahunnya itu. Jadi tidak pakai tahun 1, 2, 3, ada yang tahun peka, nanti ada orang masuk ke timur, namanya tahun umur gitu. Sama orang-orang tua juga seperti itu, zaman rambut kuning, ya zaman Belanda, zaman nggak tahu namanya tahun baru, nggak tahu. Perubahan itu kemudian ketika terutama di zaman Rasulullah memberikan satu inisiasi untuk menstrukturkan pergantian tahun itu yang awal-awalnya terjadi perdebatan untuk memulai bulan dari setiap bulan yang ada dalam bulan Islam. Kan ada banyak tuh, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada bulan Rajab. Mana nih yang harus dijadikan bulan pertama ya sebagai hitungan pertama? Banyak pendapat, ternyata momentumnya yang diambil ini salah satu riwayatnya adalah momentum hijrah. Saya tidak akan bicara tentang peristiwa sejarahnya karena mungkin wilayah ini bisa kita dapatkan sumbernya di berbagai hasanah saat ini. Media itu begitu banyak luasnya. Informasi saat ini bagi kita begitu gampang.
yang susah nyambungnya, yang susah memfilternya. Dulu ketika belum ada media sosial, segala informasi ada dalam genggaman. Orang yang pintar adalah orang yang punya banyak informasi dulu. Sekarang semua orang bisa mengakses informasi. Terus siapa orang yang pintar sekarang? Kalau semuanya orang bisa ngomong, semuanya bisa menyampaikan informasi hanya dengan klik sama Mbah Google, keluar apa saja lalu bisa ngomong begitu rupa. Siapa yang pintar ini? Dia yang paling bisa melakukan verifikasi, melakukan filter, melakukan penyaringan, dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apalagi kadang kita percaya berita hoax dan seterusnya. Ini semakin menegaskan bahwa namanya inja aku faskur binarwa infatabayu itu makin nyata adanya. Kalau ada hal-hal yang fasik tersampaikan kepada kita, ada apa harus pada bayar, harus melakukan cek dan recheck, klarifikasi. Nah, malam ini insya Allah kita ngaji bersama. Kita mendapatkan momentum penting dalam Muharram adalah hijrah. Sebelumnya saya menyampaikan maaf, mungkin saya bukan sedang atau ingin berceramah. Karena kalau ngomong ceramah, saya ceramahnya nggak sehebat atau seagitatif kayak Soekarno atau para habaib gitu ya, atau orang-orang yang ceramahnya begitu kita itu piar-piaran. Saya juga nggak bisa lucu, sayangnya ampun gitu ya, nggak bisa lucu. Saya sudah latihan karena yang lucu susah. Itu lucu ya. Jadi kalau di kelucuannya itu ya saya ini memang ya lucu aja gitu, lucu, tapi untuk bikin sok-sok lucuan nggak bisa. Tapi nanti kita lihat, ternyata kita tidak perlu menyaksikan atau mencari kelucuan. Betapa lucunya kita sebenarnya dalam menjalani kehidupan ini. Nanti kita sama-sama tertawakan diri sendiri. Sebelum dilanjutkan, saya berharap saya memanggilnya saudara sedulur semuanya, para hadirin bahagia ya, tetap tersenyum. Alhamdulillah Allah kesempatan masih memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai hari ini. Semoga besok masih dikasih kesempatan hidup ya. Masih ingin panjang umur ya. Kayaknya semua orang inginnya panjang umur. Padahal kalau Sayyidina Kailah itu bilang umur itu yang terpenting bukan panjang-pendeknya, tapi yang terpenting adalah keberkahannya, kebarokahannya, kemanfaatannya. Banyak umurnya panjang tapi bajingan itu banyak cilangan, habis ngaji terus makan. Bagus sebenarnya. Oke. Kita kan kebanyakan kalau itu bajingan, ya, ngaji, makan, ya nggak, setuju nggak? Tapi kalau saya bukan bajingan tadi, mau ngaji makan dulu. Jadi kita semua ingin umur panjang, tapi persoalannya apakah berkah kita dalam menjalani umur itu di bawah kita sinau apa itu berkah. Nanti ada momen saya akan menjelaskan barokah. Tapi sebelum sampai ke sana kita harus bicara hijrah dulu supaya runutannya jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Bu, ngaji Bu ya. Ini sambil dengerinnya boleh ngantuk, boleh. Sambil layang-layang selonjoran boleh. Ya. Ngelabruk itu bahasa Indonesia. Tengkurap ya. Tengkurap boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting hadir di sini, oke? Saya bilang semuanya mojok bawah, ya. Yang penting sambil waktunya miran, kesomiran, oke? Siap? Karena ada angel di sini, agak susah. Kalau nggak direnungkan nanti berbahaya. Kita sadar atau tidak? Kalau sekarang kita tanya nih. Karena kalau
ya ini mau ngapain sih ya? Ini kan berganti tahun lagi, ganti tahun. Terus coba duduk sendiri di depan rumah, terus bertanya, aku sebenarnya itu mau apa? Aku kira lagi ngeteni apa? Gitu kan? Kalau orang bilang, nyok ini apa dong? Gitu kan? Aku saat ini sebenarnya lagi ngomongin apa? Jadi kalau ada bapak-bapak berdiri di depan rumah, ibu di depan rumah berdiri duduk, ini nggak urusan tua muda ini. Datang, Pak, ngapain? Kepo lu, gitu kan? Ngapain coba gitu? Apa yang sebenarnya kita tunggu itu apa? Lucunya ada seorang, ini seorang ateis, dia mazhabnya eksistensialis, filosof namanya Jean-Paul Sartre, dia ahli filsafat gitu. Dia tadi pernah ngomong itu, hidup itu persoalannya tentang menunda apa, kematian yang tertunda. Ini malah orang lain bilang gitu. Jadi sebenarnya kita ini sedang antri menuju kematian. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, ganteng maupun jelek, pasti kita akan dipastikan mati. Itu harga mati itu ya. Tidak ada yang kepastian yang paling pasti kecuali kematian. Itu udah bisa panjenengan dulu, saya belakangan. Saya akan tangan jenengan dulu jawab. Tapi yang jelas itu adalah kematian itu pasti. Oke. Allah, saya masih muda, saya yakin masih panjang. Banyak masih muda. Putri saya kemarin 3 tahun beliau hadir di Kapundut, masih bocah meninggal. Di mana kehilangannya? Ada orang yang setua, kakek-kakek, tidak sudah pendidikan itu meriah, banyak orang mati-mati, banyak. Ya kan? Udah tua kakek-kakek dan nenek nggak mati-mati banyak. Yang mesti ngobrol, steroid, ikut fitness, mati banyak. Ini ternyata Allah mengoreksi atau menciptakan proses kematian itu tidak ada apa ya namanya itu, nggak ada ciri-cirinya, ya kan? Kita sering kaget kok dengan kematian. Makanya setiap kali ada dengar berita kematian, kita tuh bilang tumben, ya kan? Kalau ada meninggal kita bilang enggak ya, kita bilang tumben ya. Karena apa? Karena kemarin hidup, karena kemarin masih kayaknya kemarin baru ngobrol kok. Betapa kagetnya kita. Oke ya. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya kita lagi ngapain di setiap pergantian tahun ini? Menunggu kematian? Enggak juga. Bukan menunggu kematian. Kalau kita sedang menunggu kematian, jangan-jangan kita akan jadi orang yang sangat penuh dengan rasa was-was, penuh ketakutan. Mau keluar ada motor, aduh mati, ya. Mau nyalain kompor, ntar mati, gitu. Mau ngecas HP, ntar kesetrum. Itu mungkin tidak disebutkan dengan was-wasan. Tapi ternyata apa ini kehidupan ini yang sedang kita lalui ini? Sadar atau tidak, kita itu sedang menjaga iman, Cuman sayangnya kita juga bertanya-tanya, iman yang selama ini kita pahami itu adalah iman yang mungkin belum sampai mukasyafah, belum sampai ke musyahadah, belum sampai ke muayyanah, kalau ini asing pilih gitu ya. Tapi setidaknya kayaknya nih imannya kita tuh iman yang katanya-katanya, ya kan? Misalnya gini, ada informasi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Bapak dengar dari mana? Muhammadur Rasulullah, dengar dari mana? Dengar dari Pak Kiai, dengar dari Pak Ustaz. Nah, Anda berarti sebenarnya percaya kepada Ustaznya atau kepada pesannya? Kira-kira kalau yang menyampaikan itu sosok yang tidak bisa dipercaya, bisa jadi kita nggak percaya. Kebayang? Bisa jadi kita nggak percaya. Ditambah lagi, bukan kebetulan kita itu lahir kebanyakan, kita ini lahir nggak
ibunya muslim, tetangganya muslim. Jadi begitu lahir jreng, kalau lahir itu jreng apa? Nger, motor. Lahir nger itu sepersekian menit berikutnya sudah dilebih ini bocah agamanya apa, ya kan? Nanti pangerannya siapa, Tuhannya siapa, orang tuanya siapa, ibunya siapa. Ini bayi yang lahir dilebih oleh masyarakat. Nah, mari kita coba latihan bahwa kita pada usia yang sampai tahun 1444 ini, masa iya kehidupan kita itu begitu saja, tidak ada revolusi, tidak ada reformasi dalam kehidupan kita. Saya akan mencoba mengulik teman-teman sedulur semuanya pada hari ini. Kalau nggak salah di yang innal ladzina amanu wal ladzina hajaru Al-Baqarah ya, Al-280. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini enaknya ngaji sama sambil mengambil Quran begitu. Kalau saya hafal nomor HP aja kan, orang yang berhubungan, beliau luar biasa. Ini kita akan sampai ke berkah, akan tahu tentang peristiwa tadi itu menunggu kematian. Ternyata kalau kita masuk hijrah, baik. Begitu menyebut Muharram tahun Hijriah, kita kalau terbayang bahwa itu adalah momentum peristiwa Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Oke. Kata hijrah, hajirroha, secara umum memang artinya perpindahan. Tapi yang dimaksud pindah itu bukan seperti misalnya pindahnya gelas dari sebelah sini pindah ke salah pindah yang lain. Perpindahan ini atau migrasi movement itu bukan. Itu bisa kalau perpindahannya pola itu mungkin disebut sebagai harokat. Perpindahan hijrah dalam maksud ini bukan perpindahan misalnya ketika orang dari kampung A ke kampung B, kampung C ke kampung D, bukan. Ada apa dengan hijrah? Kenapa sampai urusannya kalau orang yang hijrah itu hakikatnya dia lagi yarjuna rahmatullah, lagi mengharap rahmat Allah. Kalau dari ayat tadi, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan yang jihad di jalan Allah, itu ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah, orang-orang yang sedang mengharapkan rahmatnya Allah. Dan asal tahu saja, wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun bagi makhluknya. Kalau mafhum mukhalafah ayat ini itu kira-kira begini. Kalau ada orang yang yarjuna rahmatullah, kalau ada orang yang mau mengharap rahmatnya Allah, maka perilakunya adalah satu, dia harus mukmin, yang kedua harus hajaru, yang ketiga harus jahadu. Ya, betul. Nah pertanyaannya tadi nih, kalau ditanya bahwa kita lagi ngapain? Sekarang sudah tahu dong jawabannya. Bapak lagi ngapain? Kita lagi ngapain? Jawabannya mengharap rahmatnya Allah. Gitu. Jangan menunggu kematian. Itu mah jawabannya ateis tadi itu. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak, Ibu, ngapain di dunia ini? Mengharap limpahan rahmat, itu yang benar. Oke? Makanya dipraktekkannya rahmatnya Allah itu, karena tidak ada orang yang selamat kecuali mendapatkan rahmat Allah. Rahmat dalam konteks rahmat rahmaniyah maupun rahmat rahimiyah. Rahmat rahmaniyah itu gini, Allah rahmat rahmaniyah itu menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ijadu syai'. Itu namanya rahmat rahmaniyah. Kalau rahmat rahimiyah itu apa-apa yang tadinya sudah diciptakan tadi dilestarikan oleh Allah. Rahmat rahmaniyah dan rahimiyah itu
terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sementara kita selama ini Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebatas ucapan. Padahal kita yang namanya kalau Kesoba itu modelnya kalau ada Bismillah ujung-ujung pakai ba yang huruf jar ta'aluk ini nggak mungkin ujung-ujung dengan nama Allah. Coba ada kalimat ujung-ujung tahu-tahu dengan kalau ada kata dengan berarti sebelumnya ada sebuah peristiwa. Tiba-tiba dengan ibu ke pasar, apa coba dengan ibu ke pasar, dengan ibu ke rumah, nggak ada. Yang ada berarti sebelum ada kata dengan nama Allah berarti sebelumnya ada peristiwa dong, ya kan? Makanya dulu kiai kampung itu kalau bilang ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah kan gitu. Saya ngaji dengan asma Allah. Itu maksudnya bukan aku mau ngaji ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Itu iya betul. Saya mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul. Tapi secara hakikat adalah tidak ada peristiwa minum, tidak ada peristiwa ngaji, tidak ada peristiwa bekerja, berjalan, mencampur, menulis. Semua peristiwa itu terjadi dengan asma Allah. Artinya bahwa peristiwanya itu bukan secara syariatnya kita bilang contoh Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillah, itu hanya ucapan, ya itu hanya sebagai ucapan saja. Yang dimaksud adalah tidak akan terjadi peristiwa minum tadi. Peristiwa minum tadi terjadi karena asma Allah. Asmanya Allah yang apa? Yang Rahman dan Rahim. Artinya apa? Peristiwa minum tadi tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada rahmatnya Allah. Allah memberikan rahmat melalui peristiwa pembuatan gelas. Proses pembuatan gelas dari mana? Pengambilan air dari mana? Yang menghantarkan air siapa? Yang kasih tatakan gelas itu apa? Meja. Peristiwa meja itu bagaimana? Ininya seperti apa? Tatanan itu semuanya bagaimana? Itu namanya rahmatnya Allah. Jadi tidak sekadar kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim secara lafziyah dan secara lisan, tapi kesadarannya bahwa tidak mungkin semua berlangsung kecuali rahmatnya Allah. Gitu ya. Kalau kayak gitu semua peristiwa berlangsung sebenarnya karena rahmatnya Allah, berarti rahmat Allah itu meliputi dong, menghampiri kita. Terus kenapa kita harus mengharap dengan hijrah? Matahari bersinar setiap hari, betul nggak Pak? Matahari bersinar setiap hari, tapi tidak semua orang menikmati cahaya matahari. Matahari keluar di pagi hari, di siang hari, tapi kita ngumpet di dalam rumah. Apa kita bisa menikmati cahaya matahari? Kita masuk ke dalam kamar, ngumpet dalam kolong, kita tidak bisa menikmati cahaya matahari. Rahmat Allah bertebaran begitu rupa, tapi kita ternyata tidak mau menerima rahmatnya Allah. Malah kadang kita menampik, menolak rahmatnya Allah. Maka ini bukan orang yang yarjuna rahmat Allah. Siapa yang yarjuna rahmat Allah? Kita mulai dari innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apa itu orang yang beriman? Apakah kita cuma mau bilang percaya? Orang yang beriman gak syaratnya mukmin, ya. Orangnya namanya mukmin. Kalau orang yang berislam, orangnya namanya muslim. Kalau muslimnya perempuan namanya muslimah. Kalau yang beriman laki-laki satu namanya mukmin. Oke. Sekarang kira-kira kalau ditanya kita mukmin, buktinya apa? Amantu billah, aku percaya kepada Allah. Baik. Bapak percaya kepada Allah itu kok bisa percaya? Hati-hati loh, saya kadang menyesalkan. Kok Bapak bisa percaya kepada Allah? Kok bisa Bapak bisa percaya kepada Allah itu bagaimana ceritanya? Kalau kita percaya kepada Allah berarti dia ngapain? Itu terlalu manis, terlalu manis susah dilupakan.
gara-gara kopi. Kamu mana tadi? Mukmin ya. Kita percaya pada Allah. Dan contoh ini udah panjang, udah berislam, beriman udah panjang, maksudnya mulai agak-agak bukan akal kritis kepada diri kita. Ya. Ini misal ada Al-Quran nih, Al-Quran ditaruh, Bapak baca, ada terjemahannya, ada artinya, Bapak beriman kepada isi Quran itu, oke? Al-Quran itu wahyu, betul nggak? Dari Allah. Perangkat apa yang menjadikan diri kita bisa percaya kepada Allah melalui Al-Quran? Kalau sistem dalam diri kita nggak apple to apple dengan Al-Quran, ya kan? Kalau Quran dibacakan kembali, ini waktu Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, waktunya menembak, ya kan? Batunya dibaca karena batu tidak punya satu perangkat atau sistem untuk bisa memberikan afirmasi, kepercayaan, dan tentunya kepada informasi. Lalu kok manusia bisa? Berarti ada satu sistem yang ada chip, ada sistem yang Allah tanamkan kepada diri kita untuk bisa saling menerima, saling memahami. Nah ini kalau untuk pembahasannya apakah chip ini posisinya lebih unggul atau lebih rendah atau sepadan, kesempatan lain yang kita tidak bicarakan. Tapi yang penting adalah mana mungkin ujuk-ujuk ada Quran di depan kita membacanya, kita memahami. Kok bisa kita ini benar, ini salah, ini nggak mungkin kayak gini. Nah ini begini. Kalau ada kekuatan yang bisa membenarkan, berarti kekuatan kita lebih besar dari informasi itu dong. Betul nggak? Ya kan? Pusing, udah boleh pusing? Oke. Minum. Ngopi. Makanya berarti dalam diri kita ada wasilah yang Allah berikan, ada keperangkat yang Allah berikan, yang namanya qalbu, untuk bisa membuka. Makanya layar masuk dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menyentuh dia Al-Quran dalam konteks fahmi Al-Quran, memahami Al-Quran, kecuali mutahharun, kecuali orang yang disucikan, bukan mutahhirun, orang yang suci, apalagi sok suci, tapi orang yang disucikan. Siapa yang menyucikan? Kita ini najis kotor, nggak bisa menyucikan diri kecuali disucikan oleh yang maha suci. Gitu. Oh kalau wudhu aja, kalau mau bersuci harus pakai tahun mutlak, namanya tohir wa mutahhirun, yang suci dan menyucikan. Bagaimana kita bisa menyucikan diri? Kita nggak mungkin bisa sucikan diri kecuali bersedia disucikan. Siapa yang menyucikan? Yang maha suci. Ya kan? Kita yang kotor. Masa mau mengepel masjid dengan comberan malah tambah kotor, ya kan gitu. Kita yang kotor maka harus disucikan. Bagaimana menyucikannya? Menyucikan diri kan kita? Tidak. Tapi harus ada yang menyucikan. Siapa? Yang maha suci. Terus bagaimana Allah menyucikan diri kita? Allah menyucikan diri kita itu dengan risalah Rasulullah SAW. Kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, baru wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Tazkiyah dulu, wa yuzakkikum dulu. Jadi risalah Kanjeng Nabi, syariat Rasulullah sebenarnya yang kita jalankan dalam rangka tazkiyah untuk urusan kita. Tapi sayangnya syariat yang kita jalankan ternyata lebih banyak untuk bikin proposal kepada Allah. Sehingga begitu banyak amal yang dilakukan, bukan malah terjadi proses tazkiyah nafas, terjadi pembersihan diri, tapi penumpukan keakuan, ego seterusnya, sehingga yang terjadi ketika memahami agama, memahami Islam, memahami Al-Quran, itu pakainya kayaknya mungkin beda, kayaknya kira-kira nah saya kemudian ini lah yang masuk dalam Al-Quran. Tadi yang mengharapkan rahmat satu orang mukmin. Siapa itu orang mukmin? Kita sering menyebutnya mukmin itu percaya. Padahal tadi itu bagaimana kita bisa percaya? Kecuali Allah kasih perangkat.
buktinya? Saya tanya, kita semuanya orang mukmin, betul? Coba, tadi kayaknya ada kertas di sini tuh. Ada kumpulan Asmaul Husna. Nanti kayaknya ada yang baca ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Dalam Asmaul Husna itu ada Al-Mu'min. Gimana? Kita ngaku mukmin, padahal salah satu asmanya Allah itu adalah Al-Mu'min. Pribadi ya. Kita ngaku-ngaku mukmin, padahal yang Al-Mu'min adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang mukmin. Hati-hati. Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Al-Mu'min itu artinya apa? Yang maha memberikan keamanan, yang maha memberikan jaminan keamanan. Betul? Ya kan? Berarti kalau Allah itu Al-Mu'min, berarti Allah itu maha memberikan keamanan, maha memberikan, maha menjamin keamanan. Betul? Kita mukmin, berarti kalau tadi Al-Mu'min yang maha, kita yang mukmin. Seorang mukmin berarti adalah orang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar. Kalau kita ngaku mukmin, di sana ada terjadi orang yang mendapatkan penganiayaan. Karena kita mukmin, kita adalah menjamin tidak akan terjadi peristiwa itu. Maka sangat lucu seorang yang mengaku mukmin justru melakukan hal-hal yang menjadikan orang lain merasa tidak nyaman dan tidak aman. Seorang mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Dan yang maha memberikan aman hanya Allah. Maka seorang yang mukmin dia sadar yang memberikan rasa aman di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mungkin mengharapkan rasa aman, jaminan aman dari orang lain. Bukan pada tentara, pada polisi, bukan pada satpam, kepada security, bukan juga pada uang, bukan juga kepada uni-uni harta, tapi yang memberikan jaminan aman hanya Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu namanya secure, betul ya? Rasa secure, rasa aman. Pertanyaannya, dalam kehidupan kita ini biasanya kemana-mana rasa secure itu terasa kalau kita merasa secure, merasa aman kalau ada jaminan kan? Kalau kemana-mana apa? Bawa duit. Gimana mas? Enggak enak saya itu mas, kemana-mana pusing. Rasanya nggak aman, nggak nyaman. Kenapa? Apa duitnya? Ya. Kerek, bokek. Padahal kalau Al-Mu'min berarti dia menyandarkan hanya Allah yang memberikan jaminan rasa aman. Kita itu kadang merasa amannya itu justru oleh hal-hal yang sifatnya material. Aku kalau rumahnya nggak kayak gini nggak aman. Aku kalau nggak ada, itu lahiriah, betul. Tapi mestinya jaminan rasa aman, jaminan aman itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat apakah mukminnya kita itu begitu. Apa itu mukminnya kita? Satu, memberikan jaminan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau benar kita mukmin, tetangga kita aman. Kalau kita mukmin, tetangga kita sendalnya hilang, motornya hilang, apanya hilang gara-gara kita nggak mampu mukmin, KTP-nya Islam gitu, belum. Karena kita nggak memberikan jaminan rasa aman. Berarti mukmin itu kayak keamanan. Orang yang berikan jaminan rasa aman. Enak gini kayaknya. Hitam. Nah, sementara yang maha memberikan jaminan aman adalah Al-Mu'minu, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Innal ladzina amanu. Ini orang-orang yang mengharapkan rahmat. Berarti kalau memang kita semua mengharapkan rahmatnya Allah, pertama jadi orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang bagaimana?
memberikan jaminan keamanan kepada sesama, lingkungan, dan seterusnya. Gitu ya. Sementara kalau kayak model saya ini, ada orang mau lewat, jangan lewat situ, aman dibentak, apa gitu. Kita sering bikin orang lain nggak aman, takut, begah, ya lari. Mungkin macannya mending, kalau macan sih mending tikus gitu ya, dia orang titik. Yang kedua, wahajaru ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, orang yang hijrah. Tadi saya bilang hijrah itu sebuah, selama ini makna perpindahan, nggak ada pindah kemana-mana. Hijrah itu bukan tentang kita dari sektor 4 pindah ke 5, bukan tempatnya, enggak. Tapi hijrah itu movement harokat, tapi belum tentu hijrah. Hijrah itu akan ada hijrahnya ketika begitu. Kita lihat hijrah. Kan katanya pemakan hijrah itu siapa yang hijrahnya kepada Allah. Kenapa hijrahnya kepada Allah? Hijrah itu tentang, saya lihatnya agak susah-susah. Ya, hijrah kalau ada papan tulis saya tulis. Hijrah itu hurufnya betul. Dimulai dari diakhiri dengan tengah-tengahnya ada jim sama ro. Saya contoh sebentar. Jim sama ro, sebelumnya plus jim ro plus berarti jim sama ro jar. Sebelum dan sesudahnya adalah